atas kehadiran juga para teman-teman media dalam rangka kegiatan konferensi pers yang akan dilaksanakan bersama ketiga BEM, dalam hal ini Aliansi Mahasiswa YPNS Nia Selatan, dalam hal peristiwa yang telah terjadi pada tanggal 5 Juli 2021, yang mana beberapa mahasiswa di Yayasan Pendidikan Nia Selatan telah dianiaya oleh salah satu oknum kepolisian Resor Nia Selatan. Tentu dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh juru bicara kami. Dan sebagai perkenalan singkat, saya atas nama Kebenaran Jawa sebagai Ketua BEM STIH Nia Selatan. Terima kasih. Baik, saya sendiri adalah Ketua BEM STIH Nia Selatan atas nama Hilda Trisna Sariduha. Iya. Baik, saya secara pribadi adalah Ketua BEM STKIP Nia Selatan atas nama Dedimar Durung, dan pada awalnya kami sampaikan rasa berterima kasih atas kehadiran kawan-kawan media seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua BEM STKIP tadi, bahwa ini adalah konferensi pers. Ya, di sini kami Aliansi Mahasiswa ingin menyampaikan pernyataan sikap kami mengenai peristiwa yang sudah kami alami pada tanggal Senin 5 Juli 2021. Kami Aliansi Mahasiswa YPNS Nia Selatan terlebih dahulu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindungan kami masih bisa bernafas dan dapat memberikan pernyataan sikap hari ini, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 kami telah melakukan aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Nia Selatan. Dan untuk itu kami terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan aksi damai tersebut kepada Kepolisian Resor Nia Selatan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Aksi damai tersebut dilakukan untuk mempertanyakan keterlambatan pembayaran beasiswa yang dilakukan oleh Pemda, sehingga pihak Yayasan Pendidikan Nia Selatan melakukan penagihan terhadap kami mahasiswa-mahasiswi mulai dari angkatan tahun 2017 sampai dengan angkatan tahun 2020. Keterlambatan pembayaran beasiswa tersebut mengakibatkan proses perkuliahan kami mahasiswa-mahasiswi YPNS Nia Selatan menjadi terhambat, bahkan terancam putus. Aksi damai kami lakukan untuk memastikan permasalahan yang sesungguhnya yang menyebabkan keterlambatan pembayaran beasiswa pendidikan yang telah dijamin oleh pemerintah daerah Kabupaten Nia Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Nia Selatan, STIE Nia Selatan, dan STKIP Nia Selatan, bahwa pada saat kami Aliansi Mahasiswa YPNS menyuarakan hak-hak kami dibiarkan dan diabaikan begitu saja selama berjam-jam di bawah guyuran hujan deras. Melihat situasi itu, yang mana teman-teman Aliansi Mahasiswa YPNS tetap bertahan di bawah guyuran hujan demi memperjuangkan hak-haknya, maka kami menuntut dan bersuara keras agar Ketua DPRD Kabupaten Nia Selatan atas nama Elisati Halawa keluar dari gedung DPRD dan menemui kami mahasiswa-mahasiswi YPNS yang melakukan aksi damai tersebut untuk mendengar dan mengetahui masalah yang sedang kami alami. Akan tetapi kami tidak dipedulikan, sehingga kami memaksa masuk ke dalam gedung DPRD tanpa melakukan tindakan anarkis. Namun yang terjadi adalah aksi dorong-menorong antara Aliansi Mahasiswa YPNS dengan petugas keamanan Polres Nia Selatan. Namun hal yang tak terduga terjadi kepada rekan kami mahasiswa Aliansi YPNS. Mereka dikejar, dikepung, ditangkap, diseret, dipukul, dicekik, dan ditendang-tendang, dan menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Atas peristiwa tersebut, beberapa rekan kami dari Aliansi Mahasiswa mengalami luka memar, luka cakar, trauma yang dalam.
dan memberikan luka yang teramat sakit bagi kami yang sedang berjuang untuk memastikan masa depan kami, dan khusus bagi keluarga kami yang menyaksikan aksi kekerasan tersebut di berbagai media sosial. Kami keberatan dan mengecam keras tindakan kekerasan anggota kepolisian Resor Nia Selatan, yang mana seharusnya kehadiran anggota kepolisian Resor Nia Selatan menjamin keamanan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak kami sebagai warga negara Indonesia dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Untuk diketahui bahwa setelah peristiwa kekerasan itu, besoknya Kapolres Nia Selatan AKBP Reinhard Nainggolan SIKMM mengirimkan undangan tertanggal 6 Juli 2021 kepada pimpinan organisasi mahasiswa, yakni Ketua BEM STKIP Nia Selatan, STIE Nia Selatan, dan STIH Nia Selatan, sebagaimana dalam surat nomor B-334-7 tahun 2021 perihal rapat koordinasi tentang dana pendidikan mahasiswa sesuai Perda Misel nomor 5 tahun 2011 tentang pembebasan biaya pendidikan dan SPK tahun 2016 di masing-masing institusi yang berlaku mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2021 di lingkungan Polres Nia Selatan, yang seolah-olah pihak Polres Nia Selatan mewakili Pemda membahas pembebasan biaya pendidikan tersebut. Bahwa Kapolres Nia Selatan dalam konferensi persnya, sebagaimana yang tersebar di media sosial, menyampaikan sudah melaksanakan pertemuan dan juga koordinasi yang pada intinya memohon maaf atas tindakan anggota Polres Nia Selatan pada saat pengamanan aksi damai di depan gedung DPRD Kabupaten Nia Selatan. Ternyata hasil pertemuan dan koordinasi tersebut membahas persoalan tindakan anggota Polres Nia Selatan yang dilakukan tanpa kehadiran para korban. Kami merasa bahwa permohonan maaf atas peristiwa kekerasan tersebut tidak jelas disampaikan kepada siapa dan pertemuan yang dimaksud untuk siapa, dan membicarakan apa, sebab pertemuan dan koordinasi tersebut dan permohonan maaf Kapolres bukan untuk aliansi mahasiswa YPNS. Jadi dalam surat undangan Kapolres Nia Selatan sebagaimana surat nomor B-334-7 tahun 2021 perihal rapat koordinasi tentang dana pendidikan mahasiswa sesuai Perda Nisel nomor 5 tahun 2011. Rujukan yang digunakan oleh Kapolres Nia Selatan dalam poin C yaitu rencana aksi unjuk rasa damai pengurus DPKG MNI Nia Selatan di kantor Dinas Pendidikan Nia Selatan dan kantor DPRD Kabupaten Nia Selatan, bukan dari aliansi mahasiswa YPNS, yang mana kami telah menyampaikan pemberitahuan pada tanggal 2 Juli tahun 2021. Jadi jika dikaitkan perihal surat undangan tersebut yang membahas dana pendidikan dengan pernyataan Kapolres Nia Selatan yang kemudian meminta maaf dan akan memproses anggotanya adalah tidak sesuai dengan terkesan terburu-buru, sehingga tidak dapat lagi membedakan yang mana korban kekerasan yang sesungguhnya atas tindakan semena-mena anggota Polres Nia Selatan. Pertemuan dan koordinasi yang dimaksud Kapolres tersebut, kami tegaskan, dilakukan tanpa kehadiran para korban dan pimpinan Ormawa Aliansi Mahasiswa YPNS. Kami Aliansi Mahasiswa YPNS menunjuk Saudara Maritin Daha, SHMH, dan rekan pada kantor hukum Maritin Daha SHMH untuk melakukan pendampingan hukum terhadap kami sebagaimana pada surat kuasa khusus yang telah kami tanda tangani di atas materai tertanggal 6 Juli tahun 2021, bahwa melalui surat kuasa hukum tersebut hari ini kami telah melaporkan peristiwa kekerasan ini secara resmi kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara dan kepada Kompolnas RI di bawah kepemimpinan Menko Polhukam Bapak Profesor Mahmud MD. Jadi berdasarkan peristiwa tersebut, kami dengan ini menuntut yang pertama,
Kapolda Sumatera Utara memerintahkan untuk memproses secara hukum personil Polres Nia Selatan yang melakukan tindakan kekerasan kepada aliansi mahasiswa YPNS. Yang kedua, Kapolda Sumatera Utara memberikan saksi tegas berdasarkan aturan yang berlaku kepada anggota Kesatuan Polres Nia Selatan. Tiga, Kapolda Sumatera Utara memerintahkan Kapolres Nia Selatan untuk meminta maaf secara terbuka kepada aliansi mahasiswa Yayasan Pendidikan Nia Selatan dan kepada masyarakat Nia Selatan atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polres Nia Selatan. Apabila hal ini tidak diproses secepatnya secara hukum, melalui ini kami sampaikan prinsip nenek moyang kami yang telah kami pegang teguh, lebih baik mati daripada diperlakukan tidak manusiawi. Sekimate Mori Aila. Jadi demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Baik, ada pertanyaan dari kami. Ya. Pada saat pertemuan di Aula Polres Nia Selatan pada tanggal 7, apakah saudara sebagai perwakilan daripada mahasiswa sudah terbahas di pertemuan itu mengenai permasalahan kekerasan terhadap mahasiswa atau bagaimana? Ya, saya secara pribadi perwakilan dari pimpinan BEM YPNS Nia Selatan pada saat menghadiri undangan dari Kapolres Nia Selatan menolak permintaan maaf. Karena kenapa? Permintaan maaf tidak hanya sebatas dikatakan saja, sebab di sini juga kami tidak menerima perlakuan oknum polisi yang telah membabi buta rekan-rekan mahasiswa pada saat itu. Jadi dalam pertemuan itu masih belum ada penuntasan masalah ini, dan kami di sini mau menyampaikan bahwasanya belum ada perdamaian atas peristiwa yang telah kami alami pada saat 5 Juli 2021. Dan di sini saya tegaskan kembali bahwasanya saya perwakilan dari Aliansi Mahasiswa YPNS selaku Ketua BEM STKI Nia Selatan menolak secara tegas permintaan maaf dari pihak Polres Nia Selatan. Oke, satu lagi perwakilan sebagai juru bicara perwakilan YPNS, saudara, apakah harapan sesuai dengan pengaduan yang telah disampaikan ke Polda atau memang itu yang hal yang setimpal? Ya. Di sini kami katakan kami tidak beriwa apabila hukum yang dicantumkan atau yang ditegaskan oleh pihak Polres hanya kedisiplinan, sama saja hukum tidak berlaku. Yang harapan kami kiranya atau pos tersebut yang telah melakukan kekerasan terhadap rekan-rekan mahasiswa diproses melalui jalur hukum dan setimpal dengan apa yang sudah diperbuat. Itu pernyataan saya. satu lagi Pak, pada saat pertemuan ada nggak diundang dari Yayasan Perspektif atau YPNS di sini atau tidak? Ya, berdasarkan undangan yang saya dapatkan itu hanya undangan khusus pimpinan Ormawa, dan melalui undangan yang dilontarkan kepada pihak kampus saya tidak tahu. Ya, yang penting yang saya terima adalah undangan kepada 3 pimpinan institusi YPNS. Bisa nggak sampaikan saudara siapa saja yang hadir? Tokoh masyarakat, Sekdin, dan Ketua STIH Nia Selatan atas nama Bapak Lakadede, dan Olsum juga. Dalam pertemuan itu ada nggak yang menjadi pernyataan daripada dinas pendidikan atau pihak tokoh masyarakat yang terundang? Secara pribadi saya katakan tidak ada pernyataan sikap, tidak ada. Mereka hanya memberikan saran, tapi saya rasa saran itu tidak kami terima. Yang berdasarkan perlakuan yang sudah dilakukan oleh Polres itu tidak bisa kami terima secara damai. Artinya yang diharapkan YPNS adalah harus dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, itu ya? Ya, itu harapan kami supaya pihak atau oknum Polres yang telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi itu ditindak secara hukum dan harus setimpal dengan perbuatan
karena itu bukan mengayomi, tetapi malah menjadi anarkisme terhadap kami mahasiswa-mahasiswa. Oke, sesudah ada pelaporan terhadap Polda mengenai anarkis yang terjadi itu, ada nggak sudah dilakukan visum atau bagaimana? Sudah. Ada nggak surat keterangan visumnya? Kami mendapatkan surat keterangan dokter. Surat visumnya sudah kami serahkan kepada kuasa hukum kami. Artinya secara visum sudah ada. Dan Ya, sudah ada. berapa orang yang menjadi korban pada saat itu? Ada 6 orang. Apa aja yang mengakibatkan luka yang mereka alami? Gantian lah, ini dulu. Bisa nggak sampaikan? Ya, berdasarkan informasi atau ya secara surat visum yang telah kami dapatkan bahwasanya 6 korban ini mengalami luka dalam akibat tendangan dan pukulan yang melekat ke badan mereka atas perlakuan pihak polisi tersebut. Ya, melakukan kekerasan ini di dalam ruang DPRD atau di luar ruangan gedung DPRD? Ya, jadi pemukulan dilakukan di dalam, bukan di luar. Ya, artinya pihak Polres menarik rekan mahasiswa, ditarik ke dalam gedung DPRD-nya Selatan, dan disitulah mereka menganiaya mahasiswa-mahasiswi YPNS. Oke, makasih Pak. Terima kasih yang Bapak sampaikan, dan saja dari saya dan dari kawan lain. Tentang berita yang sedang viral di media sosial beberapa hari ini bahwa ada klarifikasi dari pihak kepolisian atas permintaan maaf atas kejadian pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Kami dari sini sebagai aliansi mahasiswa menyikapi hal demikian bahwa itu tidak benar. Kenapa? Karena para pihak oknum yang menjadi korban dan juga sebagai pimpinan organisasi tidak semua ada pada saat pertemuan itu. Dan kenapa hanya sehari ini baru kami melakukan konferensi pers? Karena laporan kami di Polda Sumut baru masuk hari ini dan juga di Mabes Polri. Jadi laporan kami baru masuk hari ini, sehingga barulah kami melakukan konferensi pers. Dan terkait masalah isu itu tidak ada klarifikasi. Sampai saat ini permintaan maaf itu tidak kami terima. Jadi harapan kami kiranya persoalan ini diproses secara hukum. Terima kasih. Korban dari korban. Si student. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya juga di sini mungkin teman-teman lain mau menyampaikan bahwa berita yang sedang viral beberapa hari ini terkait dengan tindakan umum kepolisian Sorong Selatan, bahwa mereka hanya menganiaya teman-teman kami yang provokator. Jadi saya mau sampaikan bahwa teman-teman kami yang dianiaya oleh mereka tidak ada satupun provokator, karena sebagian kami yang dianiaya mereka adalah pimpinan aksi, korlap, dan teman-teman mahasiswa yang lain. Dan kami pada saat itu tidak anarkis, ya. Pada saat itu kami memaksakan masuk kepada gedung rakyat DPRD Selatan. Jadi mereka menghalangi kami. Jadi terkait dengan berita yang lagi viral mengenai masalah bahwa pernyataan dari pihak kepolisian mereka hanya mengamankan oknum yang, saya pun bahwa sama sekali tidak ada provokator di antara kami, dan kami tidak terprovokasi juga, ya. Mereka bertindak sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Terima kasih. Jelaskan di mana yang luka. Bisa nggak disampaikan mana aja? Oh iya, jadi teman-teman kami juga yang jadi korban, ada beberapa yang luka di ini. Karena saya juga termasuk korban, jadi luka saya ditendang di bagian sini kebetulan, dan kemudian leher saya dicekik, dan ada juga beberapa kawan kami yang lain. Berikan. Iya. Kamu berkat. Jadi saya juga termasuk salah satu korban penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polresnya Selatan, yang pada saat itu kami hanya memaksa masuk, kemudian kami ditarik. Untuk saya sendiri, tiba-tiba salah satu oknum Polres itu menumbuk saya dari belakang, menumbuk saya di bagian sini, sampai 2 hari leher saya nggak bisa gerak ke kiri, sampai ditarik dan alma mater saya robek. Terima kasih.
berkat. Berkat. Si berkat. Yang kamu alami berkat. Balikan kalau tidak. Berkat. Kasih berkat. Izin berkat. 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 Waktu itu tenang di dalam kantor rakyat itu, sampaikan saja. Nggak apa-apa. Berkat. Turunkan maskermu itu. Terima kasih atas kesempatan Turunkan yang maskermu. diberikan saya. Kemarin saya salah satu pihak korban di dalam gedung itu yang dilakukan kepada saya pihak kepolisian yaitu tendangan yang dilakukan di sini dan di kepala dan hip juga. Jadi terima kasih. Satu lagi. Oke, baik. Saya ada salah satu korban dari pemukulan dari pihak kepolisian, ya. Yang dimana salah satu yang dipukul pada saya pada saat itu, pertama saya ditarik, dan yang kedua saya tidak tahu dari mana datangnya pihak Polantas, datang dari belakang langsung cekik saya sendiri, dan yang kedua datang nendang tinju, dari ketiga juga ada yang terakhir langsung cekik leher saya, dan ini buktinya pada saat ini masih ada bekasnya. Dan mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Baik. Saya juga salah satu, jadi salah satu korban penganiayaan pada tanggal 5 Juli pada hari Senin kemarin. Salah satu oknum kepolisian yang pertama-tama awalnya begini, melarang kami masuk di dalam gedung DPRD hingga kami dipukul. Tujuan kami untuk masuk ke dalam DPRD adalah hanya cuma meminta kepada pihak kepolisian agar kami bisa berteduh di dalam kantor DPRD, yang dimana kantor DPRD adalah rumah kami sendiri, dan hingga dari kepolisian tetap menolak tidak memasukkan kami di dalam teras tersebut. Dan di kejadian itu bahwa ada sekitar 4 jam kami di hujan deras terus bersama maupun cewek di situ dan cowok yang kami maksudkan masuk ke dalam. Lalu pada kejadian kami akan dorong dan kami akan dipukuli hingga saya luka sampai sekarang, dan saya buktikan bahwa luka saya ada di paha sampai sekarang ada tandanya. Sangat disayangkan juga perilaku oknum Satpol PP dan kepolisian yang saat itu tidak peduli kepada kami. Terima kasih. Ada pernyataan dari ini Ketua BMC. Penegasan ya, diproses secara hukum. Saya tambahkan saja apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya dari Ketua BMSIH maupun eksekutif. Di sini saya sampaikan bahwa kami mau ini diproses secara hukum. Kami tidak mau asal berdamai-damai saja, karena kita adalah negara yang negara hukum yang menegakkan hukum dan keadilan. Jadi di sini perlu saya tegaskan bahwa teman-teman kami yang ditangkap itu dan dipukul serta dianiaya di dalam gedung DPRD di gedung DPRD itu bukanlah provokator. Itu jelas-jelas adalah mahasiswa-mahasiswi YPNS. Jadi tidak ada provokator yang dianiaya tersebut. Itu jelas-jelas adalah mahasiswi YPNS Nia Selatan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memperjuangkan hak kami. Jadi di sini seharusnya pihak kepolisian itu melindungi kami, bukan menganiaya kami. Kenapa? Karena pada saat dianiaya seperti itu, kami dari pihak mahasiswa maupun ormawa mahasiswa dan rekan-rekan mahasiswa akan takut menyuarakan aksi ataupun akan takut menyuarakan keadilan, karena kami sudah ditekan oleh pihak keamanan tersebut. Jadi kami berharap kasus ini jangan diam saja. Kami mau kasus ini diproses secara hukum. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Ya, jadi menyikapi hal demikian, kalau kami dari Aliansi Mahasiswa sudah sepakat bahwa karena ini sedang kami memberikan kuasa sepenuhnya kepada kuasa hukum kami, tentu kami akan menunggu instruksi dari kuasa hukum kami, dan barangkali itu memang jalan terakhir. Apabila ini tidak ditanggapi, akan kami turun lagi. Artinya kami akan coba menyuarakan ini di depan Kapolresnya Selatan. Kalau memang tidak ada respon melalui jalur hukum, dan tetap kami kembalikan kepada kuasa hukum kami. Terima kasih. Tidak lagi ya. Selesai, tercapai. Foto bersama dulu.